Jangan anggap kabar seperti ini sebagai informasi biasa. Dalam urusan gaji pensiun, satu detail yang terlewat bisa mengubah rasa aman menjadi kecemasan, bisa membuat rencana belanja rumah tangga tertunda, dan bisa menimbulkan kebingungan hanya karena satu syarat administratif tidak diperhatikan dengan baik. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak penerima pensiun baru mengetahui ada ketentuan penting justru ketika dana yang dinanti belum terlihat masuk ke rekening. Di titik inilah ketenangan sering diuji, bukan karena hak para pensiunan hilang, melainkan karena alurnya harus benar-benar dipahami sejak awal. Ada satu hal yang perlu dicermati dengan sangat serius. Informasi mengenai pencairan gaji pensiun, tambahan uang pensiun, serta tunjangan keluarga memang terdengar menenangkan, tetapi ketenangan itu hanya berguna bila disertai pemahaman yang utuh. Sebab yang sedang dibahas bukan sekadar angka yang masuk ke rekening, melainkan kesinambungan penghasilan bulanan, stabilitas kebutuhan rumah tangga, dan kepastian perlindungan bagi para pensiunan, khususnya pensiunan ASN, TNI, dan Polri, termasuk janda, duda, ahli waris, serta penerima tunjangan. Karena itu bagian awal ini perlu disimak dengan penuh perhatian. Jangan melompat ke tengah penjelasan, jangan hanya menangkap potongan nominalnya, karena yang menentukan lancar atau tidaknya pencairan justru terletak pada rincian aturan yang sering dianggap sepele. Bayangkan bila seseorang hanya mendengar kabar tentang tambahan 400.000, lalu merasa cukup menunggu tanpa mengecek status autentikasi, tanpa memahami kategorinya, dan tanpa menyesuaikan dengan mekanisme yang berlaku. Sekilas terlihat sederhana, namun dalam praktiknya, pencairan dana pensiun berjalan berdasarkan data, ketentuan, dan pengelompokan yang jelas. Ada veteran yang memiliki jadwal autentikasi berbeda. Ada pensiunan mandiri, janda, duda, dan ahli waris yang memiliki ritme verifikasi tersendiri. Ada pula penerima tunjangan anak atau pasangan yang mengikuti skala berbeda lagi. Jadi persoalannya bukan hanya apakah ada tambahan dana, melainkan apakah seluruh syarat administratif sudah dipenuhi sesuai kategori masing-masing. Inilah bagian yang tidak boleh diabaikan. Lebih jauh lagi, kabar tentang tambahan uang dan tunjangan keluarga seringkali menimbulkan harapan besar. Harapan itu wajar, karena bagi para pensiunan, setiap tambahan dana memiliki arti nyata. Tambahan itu bisa membantu biaya dapur, obat-obatan, tagihan bulanan, kebutuhan cucu, atau sekadar menjaga agar pengeluaran tetap terkendali, tetapi justru karena nilainya penting, informasi ini harus dipahami secara tenang, profesional, dan menyeluruh. Ada perbedaan antara gaji pokok, uang tambahan, dan tunjangan pasangan. Ada perbedaan pula antara angka 400.000 yang disebut sebagai tambahan tertentu dan nominal yang bisa mencapai 500.000 pada tunjangan suami istri untuk golongan tertentu. Semuanya akan dijelaskan satu persatu berdasarkan isi informasi yang beredar, termasuk kaitannya dengan aturan pemerintah, peran Kementerian Keuangan, pengelolaan PT Taspen, serta dasar hukum yang digunakan. Pertanyaan besarnya sekarang sederhana, tetapi jawabannya sangat menentukan. Siapa yang sebenarnya menerima tambahan tersebut, kapan penyalurannya dilakukan, dan syarat apa yang tidak boleh terlewat? Disinilah banyak orang mulai keliru karena mereka hanya berhenti pada judul atau kabar singkat yang terdengar menggembirakan. Padahal, dalam urusan pensiun, ketenangan lahir bukan dari kabar yang ramai dibicarakan, melainkan dari penjelasan yang runtut dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka, seluruh keputusan resmi, mekanisme autentikasi, kategori penerima, nominal tambahan, sampai acuan regulasinya akan diuraikan secara perlahan agar mudah dipahami. Semua itu penting karena rasa aman finansial pada masa pensiun tidak boleh dibangun di atas dugaan. Rasa aman harus dibangun di atas data yang jelas, aturan yang dipahami, dan langkah yang tepat. Sekarang masuk ke inti informasinya. Dalam naskah yang menjadi acuan, terdapat kabar mengenai penyaluran tambahan uang pensiun bagi golongan tertentu melalui mitra bayar PT Taspen. Nominal yang disebutkan adalah 400.000. Informasi ini dikaitkan dengan penyaluran dana pensiun yang dijadwalkan pada 25 Januari 2026. Dari awal sudah tampak bahwa kabar tersebut menarik perhatian banyak pihak karena tambahan dana di luar gaji pokok selalu menjadi hal yang sangat berarti bagi para pensiunan. Bagi sebagian keluarga pensiunan, tambahan seperti ini bukan sekadar pelengkap. Tambahan itu bisa menjadi penyangga keuangan bulanan yang membantu menjaga kebutuhan pokok tetap terpenuhi dengan lebih tenang. Di dalam penjelasan yang beredar, disebutkan pula bahwa
Kementerian Keuangan kembali menyalurkan dana pensiunan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap jaminan kehidupan para pensiunan di seluruh Indonesia. Makna dari pernyataan ini cukup jelas. Pemerintah ingin memastikan bahwa keberlangsungan hidup para pensiunan tetap terjaga, bahwa kebutuhan sehari-hari tidak terganggu, dan bahwa hak para pensiunan tetap disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan kata lain, pencairan gaji pensiun dan tambahan dana bukan hanya peristiwa administrasi keuangan. Di baliknya ada unsur perlindungan sosial, penghargaan atas pengabdian, dan upaya menjaga stabilitas kehidupan kelompok yang telah lama mengabdi kepada negara. Peran PT Taspen dalam hal ini juga sangat penting. PT Taspen bertindak sebagai pengelola dana pensiun yang menyalurkan hak para penerima melalui mitra bayar. Karena itu, proses pencairan tidak berjalan sembarangan. Setiap penyaluran mengikuti sistem, data, serta ketentuan yang sudah ditetapkan. Pada periode yang distandarkan menjadi 25 Januari 2026, penyaluran disebut dilakukan ke rekening masing-masing penerima yang sudah terdaftar dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan penggajian yang berlaku. Kalimat ini harus dipahami dengan baik. Artinya, dana memang disiapkan untuk disalurkan, tetapi tetap terkait dengan kepatuhan pada prosedur. Jadi, tidak cukup hanya menunggu. Setiap penerima perlu memastikan bahwa statusnya sesuai, datanya benar, dan kewajiban autentikasinya telah dilaksanakan. Inilah titik yang sangat menentukan. Dalam penjelasan tersebut, syarat utama pencairan gaji pensiunan dibagi berdasarkan skala autentikasi. Skala ini bukan tambahan formalitas yang bisa dikesampingkan. Justru autentikasi adalah salah satu fondasi agar penyaluran dana berlangsung tertib, aman, dan tepat sasaran. Untuk pensiunan veteran, autentikasi dilakukan 1 bulan sekali. Untuk pensiunan mandiri, janda, duda, dan ahli waris, autentikasi dilakukan 2 bulan sekali. Sementara itu, untuk penerima tunjangan, seperti anak maupun pasangan, autentikasi dilakukan 3 bulan sekali. Pembagian ini penting karena masing-masing kategori memiliki jadwal dan mekanisme yang berbeda. Kesalahan memahami kategori dapat berpengaruh pada kelancaran pencairan. Bagi para pensiunan yang mendengar informasi ini, langkah paling aman adalah mengenali dengan tepat posisi masing-masing. Apakah termasuk veteran, pensiunan mandiri, janda, duda, ahli waris, atau penerima tunjangan keluarga. Setelah itu, perhatikan ritme autentikasinya. Jangan menilai semua penerima dengan ukuran yang sama. Dalam sistem yang tertib, perbedaan kategori memang menimbulkan perbedaan perlakuan administratif. Karena itu, ketelitian menjadi sangat penting. Banyak persoalan pencairan bukan muncul karena hak tidak ada, melainkan karena tahapan administratif tidak diperhatikan secara penuh. Sesudah bagian mekanisme, perhatian publik tertuju pada kabar gembira lain, yaitu adanya salah satu golongan pensiunan yang disebut akan menerima tambahan uang pensiun yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarga. Besaran yang disorot dalam informasi itu adalah 400.000. Uang ini dijelaskan sebagai tambahan di luar gaji pokok yang disalurkan bersamaan dengan pencairan gaji pensiun pada periode 25 Januari 2026. Dalam naskah acuan, tambahan ini diposisikan sebagai penopang kebutuhan sehari-hari. Penjelasan tersebut masuk akal karena bagi banyak keluarga pensiunan, tambahan dana sekecil apapun tetap membawa dampak nyata, apalagi bila datang di saat pengeluaran rumah tangga sedang tinggi. Perlu ditekankan bahwa tambahan 401.000 yang disebut dalam informasi ini bukanlah gaji pokok. Tambahan tersebut dijelaskan sebagai uang ekstra atau tunjangan tambahan di luar komponen gaji pensiun utama. Perbedaan ini harus dipahami secara jelas agar tidak timbul salah tafsir. Gaji pokok tetap mengacu pada golongan terakhir masing-masing pensiunan. Sementara tambahan yang disebutkan ini merupakan komponen di luar gaji pokok yang diberikan kepada golongan tertentu sesuai rincian yang beredar. Jadi saat mendengar nominalnya, penerima pensiun perlu memisahkan antara hak atas gaji pokok bulanan dan hak atas tambahan tertentu yang sifatnya mengikuti kategori serta jenis tunjangan. Di sisi lain, informasi tersebut juga menegaskan bahwa pensiunan PNS tetap menerima gaji pokok setiap bulan dari pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara. Besaran gaji pokok itu disesuaikan dengan golongan terakhir. Artinya nominal yang diterima antara satu pensiunan dengan lainnya memang bisa berbeda karena dasar perhitungannya mengikuti golongan terakhir yang pernah dipegang sebelum pensiun. Jadi ketika membahas tambahan 400.000, hal itu tidak menghapus fakta bahwa komponen utama penghasilan pensiunan tetap berasal dari gaji pokok sesuai golongan. Tambahan hanya memperkuat, bukan menggantikan.
Dasar regulasi yang dijadikan acuan dalam penjelasan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Disebutkan bahwa kebijakan mengenai gaji pensiunan PNS, termasuk janda, duda, dan penerima tunjangan, masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024. Ini berarti dasar hukum penyaluran gaji pensiun belum berubah dari ketentuan tersebut. Penegasan ini penting karena seringkali masyarakat merasa bingung ketika mendengar kabar nominal tambahan atau perubahan teknis penyaluran. Dengan adanya keterangan mengenai PP Nomor 8 Tahun 2024, penerima pensiun memperoleh kepastian bahwa acuan hukum utama tetap sama, sehingga mereka tidak perlu terburu-buru menyimpulkan adanya kebijakan baru yang mengubah seluruh sistem. Dalam penjelasan lanjutan, terdapat pula rincian mengenai tunjangan suami istri. Di sini muncul nominal yang berbeda dari 400.000, yaitu nominal yang disebut dapat mencapai 500.000 bagi golongan tertentu. Golongan yang disebut menerima tunjangan suami istri dengan nominal mencapai 500.000 adalah golongan 3D, golongan 4A, golongan 4B, golongan 4C, dan golongan 4E. Bagian ini sangat penting karena menjelaskan bahwa tidak semua tambahan berada dalam satu bentuk dan satu nominal yang sama. Ada tambahan uang yang disebut 400.000. Ada pula tunjangan pasangan yang nominalnya dapat mencapai 500.000 bagi kategori dan golongan tertentu. Karena itu, informasi harus dibaca secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Disinilah banyak kebingungan biasanya muncul. Sebagian orang mendengar angka 400.000 lalu mengira semua tambahan berhenti di angka tersebut. Sebagian lagi mendengar angka 500.000 lalu menyimpulkan bahwa seluruh penerima pasti memperoleh nominal yang sama. Padahal penjelasan yang tersedia menunjukkan bahwa jenis tunjangan dan kategori penerima memengaruhi nominal yang dibahas. Tambahan uang 400.000 dan tunjangan pasangan hingga 500.000 adalah dua rincian yang berbeda konteksnya. Keduanya sama-sama penting, tetapi tidak boleh dicampur adukkan. Dengan memahami perbedaan ini, para pensiunan dapat membaca kabar tersebut dengan lebih tenang dan lebih tepat. Untuk golongan 3D sampai 4E, naskah acuan menyebut adanya 5 rincian tunjangan keluarga tertinggi pada periode 25 Januari 2026. Nominalnya disebut hampir merata dengan selisih yang tidak terlalu jauh di beberapa golongan. Artinya, bagi pensiunan yang masuk dalam rentang golongan tersebut, informasi ini sangat relevan untuk diperhatikan, karena tunjangan keluarga atau tunjangan pasangan dapat menjadi tambahan yang cukup berarti. Dalam kehidupan rumah tangga pensiunan, tambahan seperti ini seringkali langsung terasa manfaatnya. Bukan hanya karena nilainya, tetapi karena kehadirannya membantu menjaga keseimbangan pengeluaran di awal periode pembayaran. Jika dilihat dari sisi kehidupan sehari-hari, perhatian para pensiunan memang tidak hanya tertuju pada nominal, melainkan juga pada kepastian dan kelancaran pencairan. Kebutuhan pokok tidak menunggu, biaya dapur berjalan terus. Tagihan listrik dan air tidak berhenti. Obat-obatan bagi lansia seringkali harus disiapkan tanpa jeda. Karena itu, setiap informasi tentang pencairan gaji pokok, tambahan 401.000 maupun tunjangan pasangan hingga 501.000 menjadi sangat penting. Bagi keluarga pensiunan, kabar seperti ini bukan sekadar topik perbincangan, melainkan bagian dari perencanaan keuangan rumah tangga yang nyata. Meskipun demikian, ketenangan tetap harus diutamakan. Informasi baik harus disambut dengan tertib, bukan dengan tergesa-gesa. Hal yang paling bijak adalah memahami dulu struktur pencairannya. Pertama, ada gaji pokok yang tetap dibayarkan pemerintah melalui mekanisme PT Taspen sesuai golongan terakhir. Kedua, ada tambahan uang pensiun sebesar 400.000 bagi golongan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam naskah acuan. Ketiga, ada tunjangan suami istri yang dapat mencapai 500.000 untuk golongan 3D, 4A, 4B, 4C, dan 4E. Keempat, seluruh penyaluran tetap terkait dengan syarat autentikasi dan kategori penerima. Dengan susunan seperti ini, gambarannya menjadi jauh lebih jelas dan tidak mudah menimbulkan salah paham. Perlu diingat kembali, sistem autentikasi tetap menjadi syarat penting. Veteran menjalani autentikasi 1 bulan sekali. Pensiunan mandiri, janda, duda, dan ahli waris menjalani autentikasi 2 bulan sekali. Penerima tunjangan anak atau pasangan menjalani autentikasi 3 bulan sekali. Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pengelola dana pensiun berupaya menjaga validitas data penerima.
Tujuannya agar penyaluran dana berlangsung tertib dan aman. Karena itu, siapapun yang termasuk penerima pensiun sebaiknya memeriksa kembali jadwal autentikasinya, memastikan tidak ada tahapan yang terlewat, dan memahami bahwa kelancaran pencairan sangat berkaitan dengan kepatuhan pada mekanisme tersebut. Dari keseluruhan isi informasi, dapat dipahami bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT Taspen berupaya menjaga stabilitas kehidupan para pensiunan melalui penyaluran gaji pokok dan beberapa tambahan tunjangan bagi golongan tertentu. Inti pesannya bukan hanya bahwa dana akan disalurkan, tetapi juga bahwa sistemnya berjalan berdasarkan regulasi, verifikasi, dan pengelompokan yang jelas. Inilah yang membuat informasi tersebut penting untuk dibaca secara utuh. Bukan hanya supaya para pensiunan merasa lega, tetapi juga supaya mereka memahami apa yang harus dipastikan dari sisi data dan administrasi. Bagi para pensiunan yang sedang bertanya dalam hati apakah termasuk penerima tambahan tersebut, langkah pertama adalah melihat kembali golongan terakhir masing-masing. Langkah kedua adalah mengenali status penerimaan apakah sebagai pensiunan langsung, janda, duda, ahli waris, atau penerima tunjangan keluarga. Langkah ketiga adalah mencermati jenis tunjangan yang berhak diterima. Dari situ barulah informasi mengenai tambahan 400.000 atau tunjangan pasangan hingga 500.000 bisa dipahami dalam konteks yang benar. Sikap seperti ini jauh lebih aman daripada sekadar berpegang pada kabar singkat yang belum dibaca secara menyeluruh. Perlu juga dipahami bahwa kabar baik seperti ini akan lebih bermanfaat bila disampaikan dengan hati-hati kepada sesama pensiunan dan keluarga mereka. Banyak orang tua pensiunan tidak selalu sempat membaca informasi panjang atau menelusuri rincian aturan sendiri. Karena itu, penjelasan yang runtut dan tenang sangat dibutuhkan agar tidak timbul keresahan yang tidak perlu. Yang terpenting bukan membuat kabar terdengar ramai, melainkan membuat isinya mudah dipahami, menenangkan, dan tetap akurat. Dengan cara itu, informasi benar-benar menjadi bantuan, bukan sekadar sensasi. Sebagai rangkuman yang tegas namun menenangkan, pada periode yang distandarkan menjadi 25 Januari 2026, gaji pensiunan disebut akan disalurkan melalui mitra bayar PT Taspen kepada penerima yang terdaftar dan memenuhi ketentuan. Di luar gaji pokok, terdapat kabar mengenai tambahan uang sebesar 400.000 bagi golongan tertentu. Selain itu, ada tunjangan suami istri yang nominalnya dapat mencapai 500.000 untuk golongan 3D, 4A, 4B, 4C, dan 4E. Semua itu berjalan dengan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dan tetap berkaitan dengan kewajiban autentikasi sesuai kategori masing-masing penerima. Karena itu, sikap yang paling bijak bagi para pensiunan adalah tetap tenang, memahami informasi secara menyeluruh, menyesuaikannya dengan status masing-masing, dan tidak melewatkan tahapan autentikasi yang diwajibkan. Ketika aturan dipahami dengan benar, rasa aman akan jauh lebih kuat. Ketika kategori penerima dikenali dengan tepat, harapan menjadi lebih realistis. Dan ketika mekanisme administrasi dijalankan dengan tertib, pencairan yang dinanti dapat dihadapi dengan lebih tenang dan lebih siap. Itulah inti penting dari seluruh penjelasan ini. Menjaga kesinambungan penghasilan pensiun bukan hanya soal menunggu dana masuk, tetapi juga soal memahami aturan yang menopangnya, agar hak tetap tersalurkan dengan aman, tertib, dan memberi ketenangan bagi kehidupan keluarga pensiunan.